Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Beradab. Terus? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur anak-anak Ustaz semuanya kita bisa berkumpul kembali di kelas PAI bersama Ustaz Renaf Albert dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik suri teladan untuk kita semuanya, bukan Messi dan bukan juga Ronaldo, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik anak-anak Ustaz, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum berdoa kita buka dengan bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada Arkan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Warzuqni fahmi. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustaz, kita sudah berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan kegiatan kita belajar hari ini. Kalian bisa memahami pelajaran dengan baik dan bisa melakukan praktek nanti dengan baik. Nah, baik anak-anak Ustaz, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bersama-sama, seperti biasa kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak-anak Ustaz, selanjutnya Ustaz mau tanya kepada kalian. Di antara kalian ada yang tidak masuk? Intan? Intan ada. Berarti masuk semua ya? Oke, masuk semua. Alhamdulillah. Itu artinya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Maka harus bersyukur. Anak-anak Ustaz, semuanya kita bangkitkan dulu semangat kita semuanya belajar. Kita bangkitkan dengan tepuk semangat sama-sama. Ingat, tepuk semangatnya dengan semangat. Namanya aja tepuk semangat. Tepuk semangat. Belum kompak. Tepuk semangat 2. Oke. Baik anak-anak Ustaz, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ustaz mau tanya kepada kalian. Yang pertama, siapa di antara kalian yang sudah bisa sholat sendiri? Sudah bisa semua? Alhamdulillah. Karena biasa. Yang kedua, bagaimana rasanya ketika kalian melaksanakan sholat? Ya, tenang, iya, tenang. Kemudian sholatnya khusyuk dan mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga,
apa yang harus kita lakukan sebelum sholat? Berwudu. Iya. Ya, berwudu kemudian berniat. Nah, anak-anak Ustadz, sengaja pada hari ini Ustadz kumpulkan kalian di masjid. Ya, ini masjid yang kita cinta di SD Terhul Jadid Bengkulu Utara. Ini kita hari ini akan belajar P5. Siapa yang masih ingat apa arti dari P5? Coba apa? Ya, tepuk tangan untuk Aisyah. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tema kita hari ini adalah rukun-rukun sholat. Coba baca semuanya. Tema kita apa? Rukun-rukun sholat. Nah, topik P5 kita hari ini adalah memahami dan melaksanakan rukun-rukun sholat dengan baik. Coba sekali lagi baca sama-sama. Apa topik P5 kita? Ya, kemudian proyek profil Pancasila. Proyek kita adalah menguatkan pemahaman dan pelaksanaan sholat yang benar di lingkungan sekolah. Yang pertama kita di lingkungan sekolah. Kenapa? Kita belajarnya di sekolah. Pembiasaan kita juga di sekolah. Nah, anak-anak Ustadz, adapun dimensi P5 kita yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri apa? Mandiri dalam melaksanakan sholat. Nah, anak-anak Ustadz, elemen P5. Yang pertama, akhlak kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab atas diri sendiri. Bertanggung jawab terhadap sholatnya. Kemudian sub elemen kita yaitu meningkatkan ketaatan dalam melaksanakan sholat. Nah, jadi anak-anak Ustadz nanti setelah melaksanakan sholat ini praktek, kalian bisa taat dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, melaksanakan sholat dengan disiplin dan mandiri berdasarkan dengan rukun-rukun sholatnya. Oke? Itu. Dan akhir dari fase P5 nanti adalah meningkatkan ketaatan dalam melaksanakan sholat. Setelah kalian melaksanakan P5 ini nanti, kalian bisa lebih taat dalam melaksanakan sholat dan bisa melaksanakan sholat tanpa arahan. Artinya apa? Bisa melaksanakan sholat sendiri dengan konsisten dan tepat waktu. Baik, anak-anak Ustadz, kita memasuki kegiatan inti. Ya, kegiatan inti kita yang pertama, aktivitas proyek kita adalah pengenalan. Dalam hal ini adalah memahami rukun-rukun sholat melalui cerita dan demonstrasi. Ustadz harap setelah ini kalian perhatikan baik-baik. Ustadz akan putarkan video demonstrasi tentang rukun-rukun sholat. Adapun video itu nanti harus kalian lihat dan harus kalian pahami. Kemudian kita bahas sama-sama. Oke? Ustadz akan jelaskan kepada kalian nanti. Bersiap? Silakan diperhatikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak Ustaz semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI dengan tema sholat dan kegiatan keagamaan. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas materi tentang sholat. Apakah anak-anak Ustaz semuanya sudah mengulangi di rumah? Jika sudah diulangi, maka tentunya kita semua harus mempelajarinya lagi dan mempraktikkan di rumah masing-masing. Namun, sholat haruslah dilaksanakan dengan benar dan tertib. Bagaimana caranya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu diantaranya adalah niat. Yang kedua adalah berdiri ibadah umat. Dan yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, Terus yang kelima, dengan yang kelima yaitu rukuk. Yang keenam, iktidal setelah rukuk.
Ketujuh, sujud 2 kali setelah rakaat sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud atau disebut dengan duduk iftirash. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Bagian ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12 adalah salam. Dan jangan lupa yang terakhir, tertib di antara rukun-rukunnya. Nah, anak-anak Ustaz, tadi itu adalah video yang berisi tentang materi rukun-rukun sholat. Nah, Ustaz akan jelaskan dulu, ada berapa rukun-rukun sholat yang kalian lihat di gambar tersebut? Ada berapa? 13. Siapa yang bisa menyebutkan ke-13 rukun sholat? Oh, bisa semua? Alhamdulillah. Coba, yang pertama apa? Niat. Oke. Yang kedua apa? Berdiri bagi yang mampu. Terus yang ketiga apa? Takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, membaca al-fatihah. Yang kelima, ruku. Setelah ruku apa lagi? I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal apa lagi? Sujud. Sujud. Nah, jadi anak-anak Ustaz, sujud itu kita harus menempelkan beberapa bagian. Yang pertama adalah kening, kemudian telapak tangan, setelah itu lutut dan ujung jari kaki. Kemudian setelah sujud apa lagi? Duduk di antara dua sujud atau duduk iftirash. Setelah duduk di antara dua sujud apa lagi? Duduk tasyahud akhir dengan tumanina. Kemudian setelah duduk tasyahud akhir apa lagi? Ya, membaca tasyahud akhir ya. Nah, di dalam tasyahud akhir ada rukun sholat, yaitu membaca sholawat. Kemudian setelah sholawat apa lagi? Salam. Salam itu menandakan berakhirnya sholat. Kemudian yang terakhir, ya, yang paling penting terakhir adalah tertib. Jadi Island, anak-anak Ustadz yang lain, ketika sholat harus tertib rukun sholat. Kalau kalian melewatkan atau mendahulukan yang lain, maka sholatnya tidak sah. Nah, bagian yang kedua, aktivitas proyek yang kedua, yaitu kontekstualisasi. Jadi anak-anak Ustadz, kalian akan melihat dan mencontoh praktik sholat berjamaah. Ya, Ustadz akan tampilkan, demonstrasikan kepada kalian contoh sholat berjamaah di dalam video. Kalian perhatikan baik-baik. Kalau tidak diperhatikan, maka tidak bisa. Sebelum memulai sholat berjamaah, imam hendaknya menganjurkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum memelankan suaranya sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Berikut juga dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan, mendahului, atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baiknya setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Oke, baik anak-anak Ustadz, itu tadi adalah tayangan tentang sholat berjamaah. Nah, coba perhatikan ke depan semuanya. Sholat berjamaah tadi dibilang bahwa kalau ketika sholat berjamaah, yang aulat ya, itu imamnya berada di depan. Oke, imamnya berada di depan. Tidak boleh mendahului imam.
Kemudian kalau banat gimana sholat berjamaah? Imamnya di depan atau di dalam barisan? Dalam shaf. Ya, di dalam shaf. Ya, di dalam shaf. Jadi dia berada di tengah, yang lain mengikuti. Paham tum? Paham tum? Ya. Baik, selanjutnya aktivitas proyek yang ketiga, yaitu aksi. Kita akan melakukan praktik sholat secara mandiri. Ustadz akan membagi kelompok di antara kalian, hanya 2 kelompok saja, yaitu kelompok aulat dan kelompok banat. Kalian akan berdiskusi sebentar bagaimana urutan-urutan rukun sholat dan bagaimana tata cara melaksanakan sholatnya. Ya, sholat ini yang kalian lakukan adalah sholat subuh saja. Sholat subuh berarti 2 rakaat. Paham tum? Baik, silakan anak-anak Ustadz untuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, silakan. Hah? Gimana? Oh, boleh kalian baca surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas saja. Oke, gimana? Sudah? Sudah ditentukan? Sudah. Silakan kalian coba sebelum kalian praktek ke depan, Ustaz sampaikan bahwa perlu bagi kalian untuk menyimak dan melihat, memperhatikan teman-teman yang praktek duluan. Oke, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, aulat 1 orang imam di depan. Bagaimana cara sholat berjamaah tadi? Kalau imamnya membaca Al-Fatihah, yang lain diam dan hanya menjawab amin. Kita mulai dari aulat dulu. Aulat silakan berdiri di sini, laksanakan sholat subuh. Oke, anak-anak Ustadz, silakan imam, perhatikan ya banat, lihat ke depan. Imam sebelum melaksanakan sholat berjamaah, pastikan jamaahnya rapat shafnya. Rapatkan shafnya. Sholli fardu subuhi raka'ataini mustaqbilah qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki Silakan dilihat yang di belakang. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kencangkan lagi suara imam. Allahu Akbar. Subhana Oke. rabbiyal azimi wa Rukuk dengan subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ayo silakan sujud dengan Subhana rabbiyal ilmu yang sudah Ustaz ajarkan. Subhana rabbiyal Hidungnya sentuhkan ke lantai. Subhana rabbiyal Allahu Akbar. Imam yang kencang suaranya. Allahu Akbar. Subhana Oke, ingat rabbiyal a'la. apa saja yang harus menempel ke lantai. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Oke, duduk tasyahud akhir. Tahiyatul barakatuh salawatut thayyibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma Dibaca sampai akhir. Tasyahud akhir jarinya, ujung jarinya di ujung lutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kelompok 1, kelompok aula sudah melaksanakan atau menampilkan proyeknya, yaitu sholat berjamaah, sholat subuh. Anggap kalian ini sedang menggunakan mukena, ya, karena Ustadz ingin melihat gerakan kalian. Ustadz mau melihat kesempurnaan dari rukun sholat yang kalian lakukan, maka maka kalian tidak menggunakan mukena. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ruku dengan sempurna ya, rata-rata air. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke. Jangan dilewatkan salah satu pun rukun sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Alhamdulillah, Aulad dan Banat sudah melaksanakan proyeknya, yaitu praktik sholat secara langsung. Baik anak-anak Ustadz, tadi kalian sudah melaksanakan praktik sholat secara mandiri, sudah dari Aulad dan juga dari Banat. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah setiap rukun-rukun sholatnya. Apabila kalian lupa membaca An-Nas tadi, Al-Ikhlas, maka kalian tetap sah sholatnya apabila rukun-rukun sholatnya terpenuhi semua 13 rukun sholat ya. Nah, selanjutnya anak-anak Ustadz, kita aktivitas proyek yang keempat, yaitu refleksi. Ustadz mau kalian menulis refleksi tentang pengalaman melaksanakan sholat dengan lebih baik ya. Nah, jadi Ustadz akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD yang isinya adalah lembar refleksi ya. Jadi di sini semuanya nanti mengisi sesuai dengan apa yang ada yang diminta di dalam lembar ini. Oke, bersiap di tempat duduknya masing-masing. Ustadz akan bagikan. Hilirkan ke samping ya. Hilirkan ke samping. Akan ditulis dulu nama. Sekarang tanggal 10 bulan 10 bulan Oktober ya. Tanggal 10 bulan Oktober. Ini tulis dulu pengalaman setelah melaksanakan sholat tadi, atau sholat tadi kan jadi lebih baik kan. Nah, pengalamannya gimana? Seperti yang Ustadz sebutkan tadi juga boleh. Sepengalaman kalian saja. Tulis saja. Terus ini yang bawah, apa yang kalian rasakan? Bagaimana rasanya setelah belajar sholat ini? Ini akan sudah. Aktivitas proyek yang kelima, setelah kalian mengisi lembar refleksi itu, yang kelima adalah tindak lanjut. Ya, dari sholat yang kalian lakukan hari ini, apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya adalah Ustadz akan memberikan kalian challenge atau tantangan sholat rutin dan membuat laporan harian. Kalian kan sudah punya buku mutabaah masing-masing, ya kan? Seperti ini misalnya. Ini adalah salah satu buku mutabaah punya Aisyah ya. Ini sholatnya diisi dengan penuh. Ustadz akan memberi kalian challenge atau tantangan dalam seminggu ini. Kalian mengisi dengan penuh dan tepat waktu. Setelah 1 minggu, kita akan mengadakan sesi berbagi pengalaman di kelas mengenai tantangan dan manfaat yang dirasakan saat melakukan sholat selama seminggu tersebut. Nih, sekarang sudah berada di bagian penutup. Kita lakukan ice breaking dulu. Siapa yang masih ingat tepuk 1 sampai 5? Lakukan tepuk 1 sampai 5 dengan semangat, oke? Siap? Tepuk 1. Belum keren. Masih ada yang kulur-kilir. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 6.
Nggak ada. Tepuk tangan. Oke. Nah, kita simpulkan sama-sama. Anak-anak Ustadz, kita simpulkan sama-sama materi hari ini. Materi hari ini adalah materi tentang good, rukun-rukun sholat. Oke. Ada berapa jumlah rukun-rukun sholat? 13. Yang pertama, yang kedua, ya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, nah, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh, 11, yang ke-12, salam, dan yang ke-13 adalah satu. Tepuk tangan semuanya. Bagus. Sudah hafal semuanya ya? Oke. Nah, Ustadz akan apresiasi kalian dengan poin penambahan masing-masing satu orang adalah 1 bintang yang besar di dalam kelas. Nanti kalau bintangnya udah banyak, maka akan mendapatkan apresiasi bonus dari Ustadz. Ya. Baik, anak-anak Ustadz, itu adalah pertemuan kita hari ini. Pelajaran kita hari ini tentang rukun-rukun sholat. Baik, untuk itu mari kita sama-sama tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,